Untuk mengetahui keseimbangan takut harap, kita kebanyakan harap lawan Tuhan, kurang khaufnya. Oleh karena itu kita wani berbuat dosa. Kenapa? Karena kita menganggap Allah itu penyayang aja, Allah itu pengampun aja, karena aku diampuninya aja. Nah kita ini kebanyakan harap, sehingga kita berani melakukan maksiat kepada Allah. Makanya diseimbangkan takut harap, kita kada wani melakukan maksiat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Walladzi idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi ilaihi yujma'un. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المعصوم المأمون وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المعصوم المأمون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الجوهر المكنون وعلى آله وأصحابه وذريته ومن إليه ينتسبون أما بعد المكرمون والمحترمون معاشر الحبائب والعلماء para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur yang tidak terhingga kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini kita kembali dikumpulkan, dipertemukan di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh barakah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-ismul hadi wal ishrun wal thani wal ishrun min asma'illah al-husna al-qabidul basit. Nama yang ke-21 dan 22 dari Asmaul Husna, Al-Qabidul Basit. Yang ke-21 Al-Qabid, yang ke-22 Al-Basit. Jadi menurut sebagian ulama, dua nama ini jangan dipisah, Al-Qabidul Basit. Karena kalau dipisah itu bisa menyebabkan salah pengertian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mesti langsung 21 dan 22 Al-Qabidul Basit. Qala al-Ghazali rahimahullah, huwa alladhi yaqbidul arwah bil ashbah indal mamat wa yabsutul arwaha bil ajsad indal hayat wa yaqbidus sadaqati minal aghniya wa yabsutul arzaqa lid du'afa yabsutur rizqa 'alal aghniya hatta la yubqiya faqah
wa yaqbiduhu 'anil fuqara hatta la yubqi taqah wa yaqbidul quluba fa yudayyiquha bima yakshifu laha an qillati mubalatihi wa ta'alihi wa jalalihi wa yabsutuha bima yataqarrabu ilaiha min birrihi wa lutfihi wa jamalihi. Makna arti nama Allah Al-Qabid Al-Basit menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, walladzi yaqbidul arwah anil asbah, dialah yang mengambil, menarik roh dari tubuh manusia ketika dia mati. Al-Qabid, dia yang menarik mengambil roh dari tubuh kita di waktu kita wafat. Wa yabsutul arwah bil ajsad indal hayat. Al-Basit, dialah yang menyerahkan ruh pada jasad ketika hidup. Ketika anak janin dalam rahim berumur 120 hari, maka di situ diberikan Allah ruh. Nah, itu Al-Basit, Al-Basit yang menyerahkan roh kepada tubuh ketika dia dihidupkan tubuh itu. Begitu ditiup sangkakala yang pertama, alam semesta hancur. Alam semesta hancur. Nah, ditiup sangkakala yang kedua, manusia hidup kembali. Itu Al-Basit yang menyerahkan kembali roh itu kepada asalnya. Nah, Al-Basit. Wa yaqbidus sadaqat minal aghniya wa yabsutul arzaq lid-du'afa. Al-Qabid diartikan pula dialah yang mengambil sedekah, zakat dari orang kaya. Al-Basit, dialah yang menyerahkan zakat sedekah itu kepada orang-orang yang lemah. Allah menyuruh, khudz min amwalihim sadaqah, ambil wahai Rasul dari harta mereka sebagai zakat. Nah, di situ Al-Qabid memerintahkan untuk mengambil harta orang kaya. Kemudian dia menyuruh lagi, serahkan harta itu kepada orang yang lemah. Itu Al-Basit. Al-Basit. Yabsutur rizqa 'alal aghniya hatta la yubqi baqah. Al-Basit yang membuka rezeki, meluaskan rezeki atas orang-orang kaya sehingga tidak ia sisakan lagi hajatnya. Itu Al-Basit. Al-Basit ini bisa membukakan kekayaan kepada orang yang kaya sehingga orang kaya itu tidak berhajat apa-apa lagi. Wa yaqbiduhu 'anil fuqara hatta la yubqiya taqah. Dan Al-Qabid, dialah yang menggenggam dari orang fakir sehingga tidak ia sisakan kemampuannya. Orang fakir yang susah rezekinya, sempit rezekinya, itu dari Al-Qabid. Al-Qabid. Wa yaqbidul quluba fayudayyiquha bima yakshifu laha min qillati mubalatihi wa ta'alihi wa jalalihi. Dan dialah Al-Qabid yang menggenggam hati manusia, menyempitkan hati manusia
dengan sesuatu yang dia buka bagi hati manusia daripada ketidakpedulian Allah, maha tingginya Allah dan kebesarannya Allah. Wa yabsutuha bima yutaqarrabu ilaiha, dan dialah yang melapangkan hati manusia dengan sesuatu yang dihampirkan kepadanya daripada kebaikan dan kelembutan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Qabid, Al-Basit ini banyak maknanya. Al-Qabid bisa diartikan menarik, mengambil, bisa diartikan menggenggam. Al-Basit bisa diartikan membuka, bisa diartikan menyerahkan. Jadi kalau kita hanya satu yang kita bicarakan, Al-Qabid. Allah itu Al-Qabid, maha menggenggam, maha menarik, maha mengambil. Itu dikhawatirkan kita salah paham tentang Allah. Dikira Allah itu hanya mengambil, menarik, menggenggam. Mesti disambung ada Al-Basit yang membuka, yang menyerahkan, yang meluaskan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi Al-Qabidul Basit itu mesti disatukan supaya kita sempurna pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu dengan nama Al-Qabid menggenggam hati manusia. Dengan apa? Dengan musibah. Begitu kita kena musibah, kita dapat hal-hal yang tidak menyenangkan kita, hati kita pun digenggam oleh Allah. Hati kita jadi sempit, hati jadi susah, hati rasa sumpah. Nah, itu Al-Qabid. Dan lagi Allah buka hati kita dengan kenikmatan-kenikmatan sehingga hati kita menjadi lapang, hati menjadi senang. Itu Al-Basit. Dikala kita ingat bahwa Allah itu maha adil, Allah maha agung, Allah maha perkasa, Allah maha menyiksa, Allah maha memudaratkan. Begitu kita melihat, mengingat sifat-sifat itu, hati kita jadi kecil, hati kita jadi sempit. Nah, itu Al-Qabid. Di waktu kita mengingat Allah itu pemurah, Allah penyayang, Allah penyantun, Allah pemaaf, hati kita jadi lapang. Itu Al-Basit yang melapangkan hati kita itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi mesti dua, Al-Qabid, Al-Basit. Dalam 1 menit bisa Al-Qabid, hati kita susah, hati kita kada karuan, gelisah. Di menit berikutnya Al-Basit, hati kita langsung jadi terang, jadi terbuka, jadi lapang. Nah, Al-Qabid, Al-Basit. Nama Allah yang ke-21 dan 22. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Kalau Allah itu menampakkan keperkasaannya, ketidakpeduliannya kepada hati kita jadi ciut, hati kita jadi sempit. Tapi kalau Allah menampakkan ke hati kita kemurahannya, kemaafannya, hati kita pun jadi lapang, jadi terbuka. Nah, itulah perbuatan Al-Qabidul Basit. Setiap hari kita menemui nama Allah Al-Qabidul Basit dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang yang nampak kepada kita Allah itu Al-Qabid, kadang-kadang di waktu yang lain nampak nama Allah Al-Basit dalam hati kita. Setiap yang kita jumpai dari kehidupan kada terlepas, kadang-kadang Al-Qabid yang muncul, hati kita jadi susah. Kadang-kadang Al-Basit, hati kita jadi senang. Kadang-kadang rezeki kita sempit, Al-Qabid yang nampak. Kadang-kadang rezeki kita luas, Al-Basit yang nampak. Kadang-kadang ada orang hidup,
Al-Basit yang nampak. Kadang-kadang ada orang yang meninggal, Al-Qabid yang nampak. Setiap hari nama Allah Al-Qabidul Basit ini selalu nampak dalam hati orang-orang yang beriman. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillahil qabidil basit. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Qabid Al-Basit. Kita wajib percaya Allah itu Al-Qabid Al-Basit. Kenapa kita wajib percaya? Karena Al-Quranul Karim menjelaskan. Al-Quran menjelaskan, wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Surat Baqarah 245. Allah itu Al-Basit, Al-Qabid, Al-Basit, dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Jadi kita wajib percaya, wajib beriman bahwa nama Allah itu ada Al-Qabid, ada Al-Basit, yang menarik, yang menyerahkan, yang menyempitkan, yang meluaskan, yang menyusahkan, yang menyenangkan. Al-Qabidul Basit. Nah, kalau kita sudah beriman Allah itu Al-Qabid Al-Basit, percaya ayyakuna khawfuhu wa raja'uhu ala haddin sawa. Takut dan harap kita kepada Allah itu sama. Takut harap kita kepada Allah sama. Bila kita ingat nama Allah Al-Qabid, takutan hati. Kalau dimatiakannya, kalau diambilnya harta, kalau disempitkannya rezeki, takut dalam hati. Tapi kalau nampak nama Allah Al-Basit, hati kita berharap kepada Allah. Hati kita jadi berharap kepada Allah. Nah, jadi orang yang percaya kepada Al-Qabid Al-Basit, orang ini mesti takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam batas yang sama, seimbang, 50%, 50%. Takutnya kepada Allah 50%, berharapnya kepada Allah 50%. Takutan lawan Tuhan, takutan. Adalah berharap lawan Tuhan, berharap lawan Tuhan. Nah, itu takut ini, harap ini salah satu di antara buah nama Allah Al-Qabidul Basit. Para ulama salaf mengatakan, law wuzina khawful mu'min wa raja'uhu la'tadala. Jikalau ditimbang takutnya kita kepada Allah, harapnya kita kepada Allah, ditimbang la'tadala, sama timbangannya. Kalau terlalu takut, kurang harap, kita salah. Kita akan jadi orang putus asa. Nah, lawan Tuhan ini selalu Al-Qabid yang kita pandang, selalu Al-Qabid yang kita ingat. Itu bisa kita putus asa. Nah, kalau kita memandang Al-Basit, meninggalkan Al-Qabid, bisa terperdaya kita. Nah, terperdaya. Nah, untuk menyeimbangkan agar jangan putus asa, jangan terperdaya, mesti takut dan harap itu sama dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang takut, kadang-kadang harap. Kadang-kadang takut, kadang-kadang harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui keseimbangan takut harap, kita kebanyakan harap lawan Tuhan, kurang khaufnya. Oleh karena itu kita wani berbuat dosa. Kenapa? Karena kita menganggap Allah itu penyayang aja, Allah itu pengampun aja, karena aku diampuninya aja. Nah, kita ini kebanyakan harap, sehingga kita berani melakukan maksiat kepada Allah. Makanya diseimbangkan takut harap, kita kada berani melakukan maksiat itu. Al-Qabid, Allah maha mencabut nyawa.
Anak berbuat maksiat, ingat Al-Qabid kadawani maksiat kita. Siapa tahu bis ini cabutnya nyawa. Nah, oleh karena kita jarang mengingat Al-Qabid ini, yang diingat selalu Al-Basit. Nah, disitulah kita jatuh dalam maksiat. Yang kita ingat hanya sifat-sifat Tuhan yang indah. Lupa sifat Tuhan yang besar, yang agung. Nah, disitulah kita hari ini maksiat, isuk maksiat, karena beranggapan diampuni Tuhan aja kena dosa. Dapat syafaat Rasulullah aja kena. Nah, ini nama ulah kita maksiat, karena kada sama takut lawan harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama salaf berkata, launudia la yadkhulul jannata kullun nas illa rajulan wahid la khashitu an akuna ana dzalikar rajul walau nudiya la yadkhulun nara kullun nas illa rajulan wahid la rajautu an akuna dzalikar rajul. Ini membuktikan sama takut dan harap. Jikalau ada pengumuman dari Allah, pengumuman Allah memberikan pengumuman, ujar Tuhan, seluruh manusia masuk surga kecuali satu nang ke neraka. Nah, sekian miliar manusia semuaan ke surga, hanya satu yang ke neraka. Nah, jangan-jangan nang satu tuh aku orangnya. Nah, jangan-jangan nang satu tuh aku orangnya. Nah, ini ngarannya ada takut nih. Ada takut. Dan pengumuman yang kedua dari Allah, semuaan manusia masuk neraka. Seluruh manusia masuk neraka. Hanya satu yang ke surga. Aku berharap akulah yang ke surga itu. Nah, ini ngarannya sama antara takut dan harap kepada Allah. Semuaan manusia gitu Tuhan ke neraka, mulai Adam sampai hari kiamat semuaan ke neraka kecuali satu nang ke surga. Aku berharap akulah yang satu itu. Nah, ini ngarannya berharap. Jadi mesti sama takut kita lawan Allah, harap kita kepada Allah sama. Para muhibbin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una bil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Kami perkenankan, kami kabulkan bagi Zakaria doanya minta anak Yahya, dan kami baguskan istrinya. Sungguh mereka itu keluarga Nabi Zakaria, mereka itu bersegera kepada kebaikan dan beribadah kepada kami, berharap dan takut. Kita sembahyang, habis sembahyang itu jangan lupa dua hal. Satu, takut kalau sembahyang ini ditolak oleh Allah. Kita baca Quran, habis baca Yasin, mesti ada takut kalau Yasin ini ditolak oleh Allah karena salah bacaannya, salah makhrajnya, atau salah apanya. Takut. Atau aku kurang adab dengan Allah, aku takut bacaan Quranku, sembahyangku ditolak oleh Allah. Takut. Tapi aku berharap bahwa sembahyangku ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mesti ada dalam diri kita. Nabi-nabi dahulu dan keluarga-keluarga beliau itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka bila beribadah kepadaku, mereka ada harap dan takutnya kepadaku. Jadi habis sembahyang jangan hanya berharap diterima, tapi ada juga rasakan takut. Karena Allah dari kita Allahu Akbar sudah diintai oleh Allah.
gerak-gerik kita, ucapan kita, makhraj huruf didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa salah ada bacaanku tadi, ditolak oleh Allah. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tuh maha pemurah, maha pemaaf, pengampun. Ada aja harapan masih sembahyang itu diterima oleh Allah walaupun ada kekurangan-kekurangannya. Nah, itu yang kita maksud. Setiap kita ibadah kepada Allah sertakan ada takut dan harap itu. Ya, kalau kita beribadah, habis beribadah selesai. Takutnya kadada, harapnya kadada. Kalau sembahyang kita awang-awang jadinya. Kita habis melaksanakan tugas, diberi tugas oleh raja, ulah ini. Kita ulah, tonton kita ulah, kita unjukkan raja. Pasti hati kita ini berharap takut ada. Berharap mudahan raja sesuai ulahan tadina lawan sidin. Tapi ada juga takutan kalau pindah sidin kada cucuk lawan ulahan kita itu. Nah, itu artinya berharap ada, takutannya ada. Itu yang disuruh Allah kita sesudah beribadah itu. Habis ibadah kita takutan kalau ibadah ini kurang pas ditolak oleh Allah. Tapi kita berharap Allah Maha Pemurah yang kada pas itu dipasakannya. Yang kada bujur itu dibujurakannya. Jadi mesti ada harap dan takut itu. Nah, harap takut itu datangnya antara lain dari Al-Qabid Al-Basit tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi pertama, kalau sudah kita beriman bahwa Allah itu Al-Qabid Al-Basit, kita mesti seimbangkan takut dan harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seimbangkan. Dalam keadaan tertentu disuruh kita memenangkan takut. Dalam keadaan tertentu kita buang harap, kita pasang takut kepada Allah. Kapan itu? Satu, pada waktu kita berhadapan dengan maksiat. Ini ada maksiat. Nah, yang kita pandang apa? Takut kita kepada Allah. Ini maksiat. Kalau aku buat, aku gawi, habisnya aku mati kada sempat bertobat, bah neraka. Kalau aku maksiat, Allah marah kepadaku, ditarik Tuhan nikmat. Nah, supaya kada jadi maksiat. Begitu di hadapan maksiat, menangkan takut. Jangan dipakai dulu harap. Karena bila di hadapan maksiat, harap yang timbul, tagawi kena maksiat itu. Ini ada maksiat, oh Tuhan pengampun, Tuhan pemurah, tagawi sudah maksiat itu. Karena salah andaknya. Nah, di hadapan maksiat, menangkan takut kepada Allah supaya terhindar dari maksiat itu. Nah, kemudian di keadaan lain, harap yang kita menangkan, takut kita buang jauh-jauh. Di waktu apa? Di waktu kita sakit yang sakaratul maut. Kita ini sudah kada berdaya upaya lagi. Sembahyang sudah kada kawa lagi. Sudah uzur. Nah, sudah napas saja lagi ada. Cuma sadar napas ada. Kita masih sadar. Jangan hendak memandang Allah itu Maha Penyiksa, jangan. Jangan memandang Allah itu Maha Menghitung, jangan. Tapi pandanglah saat itu Allah pemaaf, Allah penyayang, Allah pengampun. Karena saat itu kita butuh ampunan Allah. Kita perlu kepada maafnya Allah. Di waktu sakaratul maut, kita ingat sifat-sifat mulia, sifat-sifat indah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain dua keadaan tadi, takut harap itu seimbang, samakan. Jangan barat sebelah artinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang pertama itu beriman kepada Al-Qabid, beriman kepada Al-Basit, mesti takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakuna fi khultatin nas bainal qabdi wal basti. Nah, yang kedua,
Kalau kita beriman kepada Al-Qabid, Al-Basit, bahwa dalam bergaul dengan manusia kita mesti bersikap kadang-kadang qabid, kadang-kadang basit. Ini kitanya. Kita bermasyarakat, kita bertetangga, kita berkawan. Nah, kita mesti jadi orang yang kadang-kadang qabid, kadang-kadang kita ini basit. Nah, contoh nama Allah Al-Qabid Al-Basit. Qala Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Syafi'i, al-inqibad 'anil nas maksabatun lil adawah wal inbisatu ilaihim majlabatun liqarana'i su' fakun bainal munqabid wal munbasit. Ujar Imam Syafi'i, kalau kamu bergaul dengan manusia, hidup di tengah masyarakat, artinya kita hanya qabid, tertutup, kada terima orang. Siapapun datang kada terima, siapapun datang kada kawa, tertutup. Itu akan menimbulkan permusuhan kita. Kita dimusuhi orang kita, dimusuhi orang. Dan terbuka kepada manusia, buka. Siapa bakawan, nak datang, semua kada pilih. Itu mengajak kita kepada kawan yang jahat. Namun kita terbuka diri kita, siap bakawan siapapun, itu akan membawa datangan kena kawan-kawan jahat kepada kita. Fakun bainal munqabid wal munbasit, jadilah engkau antara qabid dan basit. Ujar Imam Syafi'i, kadang-kadang kita qabid, kadang-kadang kita basit. Di waktu yang datang ini orang baik, di waktu ini orang saleh, kita basit, kita buka, silahkan datang, silahkan bakawan. Ini orang basit, orang baik, orang saleh. Nah, di situ kita basit. Berhadapan orang-orang jahat, berhadapan orang-orang ahli maksiat, kita mesti qabid, tutup. Nah, jangan berkawan dengan mereka. Nah, itu ngarannya antara qabid dan basit. Kada tertutup 100%, kada terbuka 100%. Kadang-kadang kita tutup, kada terima. Kadang-kadang kita buka, terima. Nah, dipilihi artinya. Nama-nama yang memberi manfaat dengan seorang, kita kawani. Nama yang mudaratakan agama seorang, kita tinggalkan, kita jauhkan. Nah, itu antara qabid dan basit tadi. Yang ketiga, wa ayyakuna taratan yabsutu qulubal ibad bima yuzakkiruhum minal wa taratan yaqbiduha bima yunziruhum min jalalillah wa azabihi min a'daih. Yang ketiga, kalau kita beriman kepada Al-Qabid Al-Basit, kita mesti mencontoh bahwa kadang-kadang kita ini membuka hati manusia. Kita buka hati manusia, kita senangkan hati manusia dengan menyebutkan nikmat-nikmat Allah kepadanya. Kadang-kadang hati manusia kita senangkan. Kita kisahkan kebaikan-kebaikan Allah, murahnya Allah, santunnya Allah. Kita kisahkan supaya hati orang jadi lapang. Tapi kadang-kadang tutup hati mereka dengan menyebutkan Allah itu maha adil, Allah itu maha menghitung, Allah maha menyiksa dan sebagainya. Supaya orang jangan sampai mengenal Allah itu hanya satu di antara Al-Qabid dan Al-Basit tadi. Yang kita berisi anak misalnya, nah lawan anak tuh ya macam itu. Kadang-kadang diingati anak, nak sembahyang, nyaman dapat surga, rezeki murah, hidup berkah. Kadang-kadang nak sembahyang, kamu kada sembahyang kena neraka mati, hidup pada berkah segera. Nah, itu ngarannya Al-Qabid. Dengan anak kita, keluarga kita, karyawan kita, pemimpin mesti Al-Qabid Al-Basit. Kadang-kadang disenangkan hati mereka dengan mengingatkan nikmat-nikmat Allah. Kadang-kadang disempitkan hati mereka dengan mengingat azab-azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah
yang dimaksud oleh para ulama bila membicarakan al-qabid jangan ditinggal al-basit. Nah, mesti satu paket nih. Satu paket al-qabidul basit. Nah, selanjutnya al-khafidur rafi'. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ar-Rahman ar-Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.